Shalom jemaat yang terkasih. Ya, saya mengatakan bahwa Mesias yang akan lahir itu akan disebut Bapa yang kekal. Apakah Yesaya salah di dalam memberikan sebutan bagi Mesias? Tidak. Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan itu pada waktu ada di dunia, mengklaim bahwa dia seperti Bapa bagi kita. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu, dan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebagai Bapa yang kekal, Tuhan Yesus memberi kita hidup. Kita adalah hasil karya kreatif Allah. Dari debu tanah, Tuhan Allah menjadikan kita makhluk yang hidup. Dalam proses kreatif ini, Tuhan Yesus terlibat secara langsung. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Lewat penciptaan, Tuhan Yesus memberi kita kehidupan fisik. Dan lewat kedatangannya sebagai Mesias, Ia memberi kita kehidupan rohani, hidup yang kekal. Sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yohanes 5 ayat 24. Sebagai Bapa yang kekal, Tuhan Yesus mengasihi kita. Ketika putri kami masih kecil, Dia suka digendong dan duduk di pangkuan saya. Dia tahu bahwa saya mengasihi Dia. Tuhan Yesus ingin kita tahu bahwa Ia mengasihi kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dari orang tua duniawi manapun. Dia akan selalu ada untuk memeluk kita dan mengingatkan kita betapa kita dikasihinya. Sebagai Bapa yang kekal, Tuhan Yesus memberi kita hikmat. Di dalam menghadapi pergumulan hidup, tidak peduli berapa usia dan status yang ada, kita sering datang kepada orang tua kita untuk mendapatkan pandangan dan nasihat mereka. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita dapat mempercayai mereka dan bahwa mereka selalu memikirkan yang terbaik untuk kita. Hal yang indah dari memiliki Yesus sebagai Bapa yang kekal adalah bahwa kita dapat datang kepadanya setiap saat. Ia dapat diandalkan dan Ia suka untuk memberi kita nasihat dan hikmat. Sebab Ia senantiasa memikirkan kepentingan kita dan yang terbaik untuk kita. Sebagai Bapa yang kekal, Tuhan Yesus melindungi kita. Sewaktu anak-anak masih kecil, ketika merasa takut, kepada siapa mereka lari? Kepada orang tua mereka. Ketika anak saya berada di pelukan saya, dia tidak hanya tahu bahwa dia dicintai. Dia juga tahu bahwa dia aman dan terlindung. Anak-anak tahu bahwa orang tua mereka akan melindungi mereka. Sebagai Bapa yang kekal, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Sehingga kita dapat berkata seperti Daud, Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan berserah. Meskipun pandemi sudah berlangsung selama hampir 2 tahun dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Sekalipun tahun yang baru sudah di depan mata dan kita tidak tahu apa yang menanti di depan. Namun Natal memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Bahwa kita memiliki Bapa yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Bahwa Ia mengasihi kita, memberi kita hikmat untuk mengatasi pergumulan hidup dan melindungi kita dari hal apapun. Dia tidak akan pernah lengah, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada untuk kita. Sebab Dia adalah Bapa yang kekal.